on your mind when you're calling. Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Di sini kita akan membahas tentang cara komunikasi dengan orang tua. Nah, itu pastinya menjadi tantangan banget nih ya bagi remaja zaman sekarang, apalagi di zaman Gen Z kayak gini ya. Itu sering kali kan orang tua tuh berpikir di zaman sekarang itu yang serba canggih itu membawa dampak buruk bagi anak-anaknya. Ya. Nah, itu dia, banyak sih remaja zaman ini ngerasa susah buat terbuka sama kedua orang tuanya gitu. Cuman takut untuk kayak rasa dimarahin atau di apapun, kayak di itu di hakimi gitu. Gitu. Padahal nih ya, kunci komunikasi itu adalah dalam keluarga itu adalah saling percaya. Tuh. Tapi aku ngerti juga sih kenapa banyak yang kesulitan juga. Ya karena di dunia remaja zaman sekarang itu semuanya itu kan serba canggih nih ya, semuanya serba teknologi. Dan orang tua kita tuh belum tentu bisa ngikutin itu semua. Jadinya orang tua kita tuh berpikir itu pasti membawa pengaruh buruk bagi anak-anakku nanti. Dia pasti berpikir begitu. Nah, kalau menurut lo ini bagaimana untuk mengatasi anak muda zaman sekarang ini agar lebih terbuka lagi sama kedua orang tuanya, itu bagaimana? Salah satu alasannya ini ya, itu karena generasi. Misalnya kita hidup di era yang serba canggih, serba guna. Sementara orang tua kita hidupnya di yang sederhana, yang belum tahu tren gitu. Apalagi outfit itu belum tahu orang tua kita itu yang kayak gitu-gituan. Nah, terus pastinya kalau kita buka scroll gitu atau kita cari artikel gitu nih ya, pastinya orang tua kita itu mikirnya kamu itu loh dari pagi sampai malam kerjaannya tuh HP terus, nggak ada kerjaan lain. Jadi pikir gitu dia. Nah, itu dia. Kan udah beda zamannya. Nah, kadang orang tua itu itu memang baik kepada kita, cuman cara mereka itu ngomong mungkin kita agak dihakimi gitu. Iya. Bener banget deh. Dan di sisi lain remaja juga sering gengsi, buat jujur sama orang tuanya. Misalnya ya, kepala lagi stres, dia mikirin tugas yang numpuk gitu. Tapi dia tuh nggak mau ngomong sama orang tuanya. Terus dia jadi diam, jadi sering murung, gitu kan. Terus orang tuanya nanya, kenapa sih kok diam aja dari tadi? Terus dia jawab, apa kok biasa aja. Terus dia bilang gitu kan. Tapi dalam hatinya itu betul banget itu ngerasain semua itu. Aduh, itu susah itu. Aku tuh pernah kayak kamu itu. Tadi itu kan itu pegang HP. Kata orang aku itu, kamu ini main HP terus. Maka dari itulah kita itu agak merasa kayak di hakimi gitu. Makanya kamu itu pelajar katanya. Tapi aku ini ya mau. Aduh, jadinya ya kita ngerasa dipendam aja sendiri dalam hati. Mau curhat sama orang tua kita, tapi orang tua kita nganggapnya kayak gitu ya gimana lagi. Padahal nih ya, kalau komunikasi nggak sejalan dalam keluarga itu, efeknya itu bisa buruk bagi keluarga. Bisa. Nah, banyak anak muda yang zaman
masih ada apa, contohnya kan masih lengkap, tapi mereka milih ngomong sama orang yang gak sama, itu juga salah gitu. Iya sih, bener banget. Dan akhirnya timbul jarak emosional antara orang tuanya. Baik itu orang tuanya itu ngerasa anaknya nggak jauh, dan anaknya juga ngerasa, kok aku gak dipeduliin apa sih dengan keluarga ini. Betul. Sering ngerasa gitu. Sering. Ya, padahal mereka tuh sama-sama sayang, sama-sama perhatian, tapi mereka tuh gengsi buat ngungkapinnya itu. Apa itu kayak dua orang yang lagi ngomong tapi ada bahasa gitu. Iya bener banget. Oke, sekarang berikutnya adalah gimana sih caranya biar komunikasi sama orang tua itu tetap sejalan mulus. Nah, ini yang pertama itu kita terus berani memulai duluan. Itu menjadi topik untuk kita bicarakan sama orang tua. Ini contohnya gini, Mah, tadi pagi aku ada ikut lomba di sekolahan, itu sangat seru sekali. Nah, dari topik itulah kita bisa kayak bicara gitu sama orang tua, itu kita nantinya akan lebih itu nanti terbuka gitu. Iya. Kadang orang tua itu bingung harus mulai dari mana. Kalau kita yang nggak mulai duluan. Betul. Tapi kalau kita udah mulai duluan, pasti orang tua kita tuh bakalan lebih terbuka sama kita. Betul. Pasti bakalan pelan-pelan itu akan tumbuh. Itu saling percaya gitu. Betul. Nah, terus yang kedua itu pilih apa itu waktu yang tepat. Nah, kita itu harus bisa mencari waktu yang tepat untuk kita kayak curhat sama orang tua. Nah, contoh ya, kita itu waktu kita itu makan malam sama orang tua kita. Nah, di waktu itulah kita ambil untuk kita kayak kita ngomong sama mereka. Nah, di waktu itu yang penting untuk kita curhat sama mereka gitu. Kita harus ambil yang apa yang kita bicarakan, ya sudah kita berikan kepada mereka gitu, terlebih baik dan terbuka luas gitu. Nah, terus yang ketiga itu adalah mencari kata-kata kasar kayak melawan gitu, kayak bantah sama orang tua, itu nggak usah, itu kasar. Nah, kan gini contohnya, ada itu gini apa, kalau kita itu apa itu bantah ya atau melawan. Nah, gini, mama ini loh nggak paham lagi, nggak ngerti lagi. Nah, kata itu adalah kata-kata yang kasar. Nah, coba kalau kita pakai kata yang lemah lembut gini, Ma, aku pengen sekali curhat. Nah,
berusaha, pasti komunikasi itu pelan-pelan akan membaik. Baik, iya. Akan berjalan mulus. Nah, itu nggak harus langsung ngomong yang apa, yang besar lah. Kita tuh harus ngomong dari topik yang itu, dari yang santai aja gitu. Nah, nanti orang kita itu, kalau kita udah ngomong sama mereka dengan halus, dengan baik, pasti nanti mereka nanti akan percaya pada kita. Nah, gitu. Iya, dan ingat orang tua kita tuh juga manusia. Betul. Mereka tuh juga masih belajar cara mendidik anaknya dengan baik itu gimana. Sama seperti kita yang masih belajar cara tumbuh dewasa itu bagaimana. Seperti itulah orang tua. Orang tua itu belajar mendidik kita sebaik mungkin, sedini mungkin, untuk anaknya itu bisa lebih baik dari orang tuanya. Dan menurutku nih ya, intinya menurutku itu harus banyak-banyak bersyukur banget sama orang tua kita. Apalagi di luar sana juga masih banyak yang yatim piatu, yang gak punya orang tua. Berarti kita tuh benar-benar bersyukur, apalagi orang tuanya masih lengkap itu udah bersyukur banget. Ya walaupun cara mereka mendidik kita itu dengan kita bilang itu disiksa, tapi sebenarnya itu bentuk kasih sayang mereka untuk kita. Ya kita sering dipukul lah, sering dicewek, tapi ingat itu tadi adalah bentuk kasih sayang mereka kepada kita, supaya kita itu bisa berubah, bisa sadar apa yang telah kita lakukan sebelumnya itu, dengan mereka lakukan hal itu bisa kita tuh sadar, oh berarti yang selama ini aku lakukan itu salah, makanya orang tua aku marah kayak gini, terus sering kayak gitu kita. Nah kita juga sih, gue juga sering kayak gitu sih. Ya, menurut kakak gimana nih? Nah, kalau menurut aku ya, kita ya ini kan sebagai kayak masih kita ini masih anak muda gitu. Nah, kita itu sebagai anak muda atau remaja, kita itu harus sudah tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, itu dari kita sebagai anak muda, kita itu harus bersyukur punya orang tua yang masih lengkap. Nah, dari orang tua kita bisa kayak pengen cerita, pengen curhat, pengen hanya ini itulah. Nah, nanti orang tua kita itu bisa kita itu support dan motivasi. Nah, gitu. Kita itu harus banyak-banyak itu tadi, bersyukur banget, itu udah nggak cukup itu bersyukurnya gitu. Dan intinya nggak selamanya orang tua itu ada di sisi kita. Nggak selamanya orang tua itu ngebiayain kita sampai kita nanti udah punya anak atau udah punya suami atau istri. Nggak mungkin orang tua kita selalu ngebiayain kita, ngongkosin kita. Jadi orang tua itu bakal selalu mengasihi kita dengan apa adanya, selalu memberi kasih mereka yang terbaik untuk kita. Intinya kita itu selalu bersyukur. Pokoknya cuma satu adalah bersyukur. Dan